Oke, sebentar, kita bicara real. PPN sekarang kan 12 untuk barang mewah aja kan. Tinggal 11 turun lagi ke 10 berarti. Ya. 11%, jadi PPN kembalikan ke 10%. Kalau bisa 5%. PPN 5%? 5%. Luar biasa. Ada negara yang 5% misalnya di 5%. Karena ASEAN, apa? ASEAN Ya, misal? nggak penting, jangan bandingkan ASEAN. Tiap negara punya unique problem sendiri. PPN 5%, Iya. ekonomi kita naik. Ya, nih gini. Logikanya begini, kalau PPN diturunkan 5%, disposable income daripada household, konsum nih, dalam equationnya bos ya, GDP itu adalah C, consumption, plus G, government, plus E, investment, plus X, export, minus M, import. Ya kan ya. Nah, kalau G penerimaannya turun, ya ini bisa dikompensasi dengan C dari consumer, ya. Nah, kalau Consumer itu kebutuhan rumah tangga, belanja rumah tangga. Exactly, karena kan kita punya duit lebih, barang-barang bisa lebih murah. Yang kedua, kalau kita turunkan corporate tax ya, net margin bottom line daripada income statement dia naik. Satu, dia bisa mempertahankan karyawannya. Yang kedua, once they think they have the chance to invest atau expand, dia punya uang. Dan di sini ya ekonomi kita digerakkan oleh swasta, bukan oleh government yang gagal menjadi agent of development. Oke. Nah, jadi poin saya, Anda salah kalau Anda bilang saya pro rakyat. Salah. Anda harus pro bisnis karena yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Ya, Yang kalau menciptakan lapangan kerja adalah bisnis, ya, bukan pemerintah. Bukan, pemerintah malah begini bos, semakin besar penerimaannya, semakin ngawur spendingnya. Tadi saya bilang, udah jelas-jelas kok mobil nasional itu gagal. Ya, udah jelas-jelas kok dengan banyaknya duit bangun proyek seperti IKN yang gak jelas-jelas. Ya, bikin IKTP, ya, bangun lagi infrastruktur yang luar biasa. Artinya apa? The more money the government get, itu makin kacau ekonomi kita. Karena apa? Misallocation of resources. Yang seharusnya ini kita sebagai warga negara bisa spending, ini digunakan oleh pemerintah. Belum lagi bos, tentang proyek-proyek dan pengadaan-pengadaan yang ujung-ujungnya jadi bancakan. Terus terang aja bos, saya tidak setuju yang namanya dengan program-program yang ultra populis macam MBG dan KMP. Ini udah salah dari awal aja bos, udah salah. Kalau memang Anda mau melakukan apa yang namanya MBG, kenapa nggak fokus ke daerah-daerah tertinggal? Itu kan cuman paling-paling unit only 5 triliun ya, dengan sistem kupon. Kenapa harus bikin budget 328 triliun? Tapi gizinya kan yang kurang nggak hanya di daerah terluar, nggak hanya 3T. Ada juga daerah-daerah yang bukan 3T gizinya di bawah. Ya oke, fine, tapi kalau kita ngomong gizi berdasarkan data statistik, as long as I know, itu 7,1% yang memang benar-benar urgent ya memerlukan gizi, dan itu cuma 20 juta orang bos. Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang? Itu data dari? Ya, 20 juta data? Itu yang memang benar masyarakat kita yang membutuhkan gizi. Gizi 20 juta itu nggak cuma anak. Enggak, ini juga bukan semua anak-anak. Okay. Mungkin anak-anak cuma 10 juta, suppose 10 juta, ya kan ya? Okay. Enggak 83 juta. Nah, sekarang saya bertanya, ada apa di dalam program ini? Sementara kita bisa dengan 10 juta, kok kita harus suapin 83 juta? Ternyata kan kemarin keluar tuh, kalau nggak salah ya, ada kilasan di Instagram ya ada 11 yayasan yang ikut di dalamnya, ya. Ini kan lucu. Nah, Purbaya berani nggak mengcounter ini? Nah, kalau dia berani, saya cium tangannya. Oke. Silakan. Oke, Bung Refli silakan. Oke. Menarik ini. Saya menikmati gaya Prof Ferry. Mantap. Jadi begini, ini kesalahan rakyat bersuara mendudukkan saya di sini, karena saya nggak jelas ini posisinya sebenarnya ya. Karena saya bukan orang yang bisa terimpresi melihat orang sebenarnya. Ya biasa aja, ya itu soal gaya saja. Maka saya sebenarnya harus melihat pemerintahannya kan, pemerintahan Prabowo ini. Sebenarnya kan kita sedang galau melihat pemerintahan Prabowo. Ketika kita harus menilainya, orang mengatakan, wah ini baru 100 hari, baru 3 bulan, kita kasih waktu lagi 6 bulan, kita kasih waktu lagi 1 tahun. Nah ini udah 1 tahun lebih. Pertanyaannya adalah,
is there any significant change? Ya kan, selama 1 tahun itu ada nggak perubahan yang signifikan terhadap pemerintahan Prabowo ini? Karena kita harus fair menurut saya. Kadang-kadang kalau kita berdebat dengan representasi pemerintah, entah itu orang partai politik, rata-rata orang partai politik tuh. Sampai-sampai saya tanya, ini Anda ini partai politik apa orang pemerintah sesungguhnya? Karena kalau dalam sistem pemerintahan presidensil, yang namanya partai politik itu kan pengontrol, bagian dari parlemen harusnya dia. Sementara yang namanya eksekutif itu adalah mereka-mereka yang direkrut oleh presiden, entah itu berasal dari partai politik ingredientnya atau berasal dari profesional, kan begitu. Tapi coba lihat, semua partai politik itu pro pemerintah. Bahkan ketua DPR mengatakan, udahlah kita jangan bicara tentang pemilihan presiden dulu. Kita bantu, kita support pemerintahan sekarang. What? Saya bilang, kok support sih? Kan harusnya dia bilang kita awasi pemerintahan, kita lihat sesuai dengan fungsi kita. Kalau bengkok kita luruskan, kalau lurus ya kita benarkan, kan begitu. Tapi tiba-tiba support. Maka saya lihat lingkaran kekuasaan kita itu adalah lingkaran yang satu saja. Jadi semua mengatakan Prabowo hebat, Prabowo presiden yang sophisticated, padahal angka-angkanya belum menunjukkan hal itu. Baru semangatnya. Misalnya MBG. MBG itu kan baru semangatnya. Maka kemudian cara mengkritik orang yang mengkritik MBG adalah, Anda nggak setuju MBG? Nggak setuju mengasih makan gratis pada rakyat. Padahal persoalan kita kan bukan mengasih makan gratisnya. Persoalannya itu adalah tata kelolanya. Good governance dan clean government-nya. Potensi korupsi dan lain sebagainya. Semua program on the paper bagus. Tapi ketika dia turun ke bawah, maka kelihatan ya, ini kira-kira siapa yang terlibat dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan adalah pada era pemerintahan Prabowo ini, institusi-institusi yang formal yang kemarin kita kritik pada era reformasi itu bangkit kembali untuk ikut di wilayah-wilayah yang sesungguhnya dia sudah ditarik pada era reformasi. Nah, kita karena ada rivalitas dengan lembaga satunya yang kuat, tiba-tiba kita bandulnya bergerak ke sini. Nah, itu yang menurut saya kita harus membangun good governance dan clean government itu dengan konsep, bukan dengan perimbangan kekuatan. Kalau polisinya kuat, kita majukan tentara, kan begitu? Tentaranya kuat, kita majukan Rocky Gerung. Kan bukan begitu cara berpikirnya. Harusnya berpikirnya adalah konseptual. Kita ini mau apa? Nah, kalau kita bicara konseptual, maka kita harus lihat pilar-pilarnya, ya. Misalnya kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, apa pilarnya? Pilarnya keadilan sosial. Kalau kita lihat keadilan sosial, apa pilarnya? Pasal 33. Tapi terus terang Prof. Ferry, saya agak shock juga. Karena saya bicara tentang ketika kita bilang pasal 5, pasal 33, itu directionnya itu kan lebih banyak negara sesungguhnya. Walaupun kita tahu perekonomian konstitusi itu dibangun oleh 3 pilar. Negara, swasta, dan koperasi. Tapi koperasinya apa kuat dia kan nggak juga kuat. Memang ada semangat saya lihat BUMN misalnya. Mau caplok semuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh swasta pun dia ingin compete. Dulu mengeluh dia. Makanya kemudian kan dibatasi kan. Tender sekian hanya bisa untuk swasta. BUMN tidak boleh masuk misalnya. Karena itu kembali lagi kalau kita balik kepada Purbaya ini menurut saya ya hanya devian dari gaya pemerintahan Prabowo saja. Menurut saya dia deviasi dari gaya pemerintahan Prabowo kebanyakan. Yang saya khawatir jangan-jangan yes man juga, asal bapak senang juga begitu. Karena begitu melihat Prabowo berpidato di depan, saya begini dan lain sebagainya, semua orang tepuk tangan. Padahal itu baru pidato. Ya kan, belum terjawantahkan dalam hal-hal yang sifatnya konkret. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya mau lihat misalnya, apa sih selama 1 tahun ini program Prabowo yang sukses? Apa Prof. Antoni?
Nggak, kita kan cara kritis kan caranya. Kalau saya lihat nggak ada yang sukses, gitu loh ya. Maaf, gini, masalahnya kembali lagi ya. Kita lihat aja, daya beli masyarakat itu drop luar biasa loh, ya kan? Kalau ngomong sukses, ya daya beli masyarakat lah naik. Contoh, Lebaran kemarin bang, ya itu 24%. Saya bukan bos. Ya, bukan bos. Iya, oke, aku panggil Bang Rafli ya. Bang Rafli kemarin aja ya event yang sangat sakral yaitu pulang mudik Lebaran itu drop 24% loh. Ya, ini menandakan bagaimana daya beli masyarakat drop. Ini tidak bisa juga disalahkan Prabowo. Ini adalah warisan daripada pemerintahan sebelumnya. Ya, oke lah. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Tapi maunya saya mengetahui bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Seharusnya Pak Prabowo juga menyatakan, amen. Waduh, kita dapat warisan yang buruk nih. Itu lebih bagus ketimbang mengatakan, wah ekonomi kita hebat, kita bangsa besar, ya kan? Kita negara besar. Ya kan, apanya yang besar? Kalau kenyataannya adalah anak SMA ya disuruh 9 kali 6 nggak tahu berapa ya, apa dia kekurangan gizi? Enggak kan? Ya mukanya segar ya, gagah-gagah. 9 kali 6 bingung ya kan? Ya ini kekurangan gizi? Enggak menurut saya. Teruskan. Ya, makasih ya. Ya karena itu menurut saya kalau kita mau mengevaluasi pemerintahan misalnya 1 tahun, ya kita harus benar-benar objektif. Susah kalau kita berhadapan dengan fans club. Kalau fans club itu pokoknya pasti bagus ya kan. Nah karena itu kita harus lihat angka-angkanya. Saya terhenyak misalnya Chelios mempermasalahkan pabrikasi angka pertumbuhan ekonomi yang kata Prof. Antoni juga begitu. Coba bayangkan, kita ini sangat hidup dalam pencitraan ketimbang substansi. Ketika pemerintahan sekarang dianggap misalnya angka-angkanya statistiknya lebih buruk dibandingkan pemerintahan SBY, itu pasti semua gelisah itu. Nah, khawatirnya karena kegelisahan itulah kemudian tiba-tiba ada angka-angka yang dipabrikasi, diangkat dan lain sebagainya. Padahal dugaannya, masih gugatan nih. Ya kata Prof. Antoni bukan dugaan, itu memang dia sudah lihat. Iya kan, waktu di podcast saya kan ngomong begitu kan, 5% itu pabrikasi gitu. Nah, sementara yang kita butuhkan ini kan harusnya bukan yang begini lagi begitu loh. Bukan rivalitas politik bahwa kalau kita datang di Rakyat Bersuara, Refli Harun pasti ngeritik, kemudian siapa dari Gerindra, Hendarsam pasti membantah atau pasti mendukung pemerintah, sehingga bagi dia nggak ada masalah di pemerintahan, tapi bisa bagi saya masalah semua. Kan tergantung kita lihat sudut pandangnya. Cuma bagi perbaikan-perbaikan yang memang harus kita lakukan, memuat hal-hal yang keliru, salah itu kan jauh lebih bermanfaat ketimbang kita mengglorifikasi. Tapi saya tanya Pak Kananda, Bung Refli. Ya. Kalau untuk Pak Purbaya ini sudah on the right track atau berlebihan atau justru masih kurang? Nggak peduli saya. Nggak peduli? Iya. Kenapa? Gaya itu kan bisa. Coba ya, Profesor Ferry. Saya tidak mendengarkan gayanya, saya mendengarkan substansinya. Ini bicara ekonomi loh. Ekonomi kan daya beli masyarakat. Iya, I know. Bahkan bisa berbahaya ketika pertanyaannya adalah kalau kita bicara mengandalkan kepercayaan, mana yang Anda lebih percaya? Omongan Menteri Keuangan atau pengaruhnya dibandingkan dengan omongan seorang presiden? Kan Menteri Keuangan kan hanya satu unit kecil dari sebuah sistem bernegara yang dipimpin oleh seorang presiden. Saya kira omongan presiden itu jauh lebih powerful untuk mempengaruhi psikologi massa, menggerakkan dan lain sebagainya. Tapi jangan-jangan omongan Bima Yudhistira juga lebih powerful kan? Kadang-kadang pengamat seperti Rocky Gerung umpamanya didengar juga. Karena itu saya sebenarnya nggak tertarik dengan Purbaya ini. Dari awal, cuma karena orang membicarakan Purbaya, ya terpaksa saya nonton juga. Ya memang agak aneh ya. Tapi bentar. Ya. Tapi menurut Anda, bahwa Pak Purbaya ini setidak pedulinya Anda melihat bahwa dia, karena Anda nonton juga tadi Anda katakan, ya. bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, it's a good start, on the right track, atau tidak? Pertanyaannya by design atau alamiah atau natural? Silakan. Kalau by design saya nggak tertarik, makin nggak tertarik. By design atau bukan ini? Rata-rata pejabat kita kurang jujur ya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.